Hai K-Lovers, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan film drama Korea yang berjudul On Your Wedding Day yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Woo-yeon, di mana waktu masih SMA, dia berjuang untuk menyatakan cinta pada teman satu sekolahnya, yaitu Hwang Seung-hee. Bagaimanakah kelanjutan cerita cinta mereka? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ikuti alur ceritanya. Awal film memperlihatkan seorang siswa bernama Woo-yeon yang sedang dihukum oleh gurunya karena sering berkelahi. Tiba-tiba datang seorang siswa pindahan yang berwajah cantik, yaitu Seung-hee. Woo-yeon yang terpesona dengan Seung-hee memberanikan diri berkenalan dengannya. Dan karena kecantikannya Seung-hee menjadi idola para siswa cowok di sekolah itu. Dan banyak yang ingin berkenalan dengannya. Termasuk siswa yang bernama Taiki, seorang preman sekolah yang juga mencoba mendekati Seung-hee. Tapi tanpa banyak kata, Seung-hee malah mengacungkan jari tengahnya. Saat Woo-yeon keluar kelas, dia melihat Seung-hee yang ingin membuang sampah, di mana terdapat beberapa tempelan tulisan yang ada di punggung Seung-hee. Ternyata isi tulisannya yaitu bahwa Seung-hee adalah milik Taiki. Lalu Seung-hee pun mengajak Woo-yeon untuk melakukan quickie. Woo-yeon yang salah mengartikannya, dia berkata dalam hati, kalau iman saya jangan sampai goyah. Adegan berganti, terlihat Woo-yeon yang sedang membantu Seung-hee melompati tembok sekolah. Mereka lalu pergi ke sebuah kedai tteokbokki. Malam harinya Seung-hee menemani Woo-yeon ke minimarket untuk membeli sesuatu. Lalu tiba-tiba sikap Woo-yeon berubah menjadi aneh. Seung-hee yang penasaran memaksa Woo-yeon melihat apa yang dia baru beli di minimarket tadi. Lalu seketika itu tangan Seung-hee mendarat di pipi Woo-yeon. Dan ternyata quickie yang dimaksud Seung-hee yaitu membolos. Sedangkan Woo-yeon mengartikannya macam-macam. Lalu Seung-hee mentertawakan Woo-yeon. Seung-hee yang semakin akrab dengan Woo-yeon karena mereka sering bertemu di luar jam sekolah. Suatu ketika saat mereka sedang makan di kedai, lalu Woo-yeon menawarkan diri agar Seung-hee mau berpura-pura menjadi pacarnya, agar Taiki tidak mengganggunya lagi. Benar saja Taiki datang dengan emosi dan ingin memukul Woo-yeon. Namun berkat ide Woo-yeon kalau mereka udah jadian, akhirnya Taiki pergi. Dan Woo-yeon meledeknya dengan berjoget-joget. Dan akhirnya hubungan mereka menjadi semakin dekat. Keesokan harinya saat di kantin, Woo-yeon yang sedang makan bersama dengan Seung-hee tiba-tiba dilempari kotak susu oleh Taiki. Tidak hanya itu saja, Taiki juga menghajar Woo-yeon berulang kali. Namun karena Woo-yeon teringat perjanjiannya dengan Seung-hee, dia pun hanya diam, tidak membalas Taiki. Cerita berlanjut, Woo-yeon dan Seung-hee yang kembali membolos. Namun kali ini mereka ketahuan oleh gurunya. Kemudian mereka pun kabur melarikan diri. Tapi karena tubuh Seung-hee yang mungil, membuatnya tak bisa berlari secepat Woo-yeon. Akhirnya Woo-yeon pun menggenggam tangan Seung-hee agar bisa berlari bersama. Malam harinya sepulang sekolah, karena kehujanan, seragam mereka menjadi basah. Akhirnya Seung-hee menumpang mengeringkan pakaian di rumah Woo-yeon. Dan pada saat Seung-hee sedang melihat-lihat buku milik Woo-yeon, secara tak sengaja dia menemukan majalah dewasa, yang membuat Woo-yeon menjadi malu. Keesokan harinya, Woo-yeon melihat Seung-hee murung selama di sekolah. Woo-yeon yang mencoba menghiburnya, malah terkena omelan Seung-hee. Namun Woo-yeon tidak kehabisan akal. Demi menghibur wanita yang dia sukai, dia nekat menyanyikan lagu kesukaan Seung-hee dan menyambungkannya dengan pengeras suara sekolah, agar terdengar oleh Seung-hee dan dia menjadi kembali ceria. Selain itu juga, Woo-yeon memberikan hadiah berupa MP3 pada Seung-hee. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Seung-hee juga memberikan Woo-yeon sebuah hadiah kecil. Dan sepertinya, Seung-hee mulai menaruh hati pada Woo-yeon. Keesokan harinya, Woo-yeon tidak melihat Seung-hee di kelasnya, dan dia juga tidak bisa menghubunginya. Lalu dengan bermodal alamat rumah Seung-hee, Woo-yeon memutuskan mencari Seung-hee. Sesampainya di rumah Seung-hee, Woo-yeon terkejut karena melihat rumahnya yang berantakan.
Lalu tanpa ada penjelasan, Seung Hee menyuruh Woo-yeon untuk segera pergi. Dan di hari-hari berikutnya, Woo-yeon tidak pernah lagi melihat Seung Hee ada di kelasnya. Dan tanpa ada kabar. Tiba-tiba Woo-yeon mendapat telepon dari Seung Hee untuk berpamitan. Ternyata dia dan ibunya harus pindah rumah untuk melarikan diri dari ayahnya. Scene berpindah beberapa tahun kemudian. Woo-yeon yang sudah lulus SMA dan kini bekerja sebagai penjual ayam goreng, secara tak sengaja melihat foto Seung Hee ada di dalam sebuah brosur universitas di kota Seoul. Akhirnya Woo-yeon meminta izin pada orang tuanya untuk kuliah di sana. Tetapi kedua orang tuanya Woo-yeon malah mentertawainya. Mereka tidak yakin Woo-yeon bisa diterima di Universitas Seoul karena dia tidak pandai dan juga malas belajar. Namun demi bertemu dengan cinta pertamanya, Woo-yeon bertekad untuk fokus belajar tanpa mengenal lelah. Selain itu, dia juga rajin berolahraga setiap hari. Dan berkat kerja kerasnya selama ini, akhirnya Woo-yeon pun bisa kuliah di tempat yang sama dengan Seung Hee. Saat di kampus, Woo-yeon tidak mudah menemukan Seung Hee. Kemudian, dia memiliki ide untuk mencari Seung Hee di kedai tteokbokki dekat kampus. Namun dia tidak juga menemukannya. Lalu secara tak sengaja, akhirnya Woo-yeon melihat Seung Hee. Awalnya Seung Hee terkejut melihat Woo-yeon. Kemudian Seung Hee bertanya, di mana Woo-yeon akan tinggal. Lalu Woo-yeon berencana untuk tinggal di tempat kosan yang sama dengan Seung Hee. Malam harinya, Seung Hee yang baru pulang, dia pun terkejut melihat Woo-yeon tinggal di kos yang sama dengannya. Akhirnya Seung Hee bilang pada Woo-yeon kalau dirinya sudah memiliki pacar. Woo-yeon yang tak pernah memikirkan hal itu sebelumnya menjadi frustasi dan menyesali apa yang dia sudah perjuangkan. Pada saat di kampus, Woo-yeon yang sedang berlatih football, di kejauhan dia melihat Seung Hee datang, dan Woo-yeon mengira kalau Seung Hee datang untuk menemuinya. Namun dia baru sadar kalau Seung Hee berpacaran dengan kapten tim football yang sangat populer di universitasnya. Dan pada malam harinya, saat ulang tahun Seung Hee, Woo-yeon membawakan bunga untuk Seung Hee. Tetapi dia malah melihat Seung Hee dengan pacarnya di dalam mobil. Karena tidak dapat menahan emosi, Woo-yeon melempar batu ke arah mobil pacar Seung Hee. Beberapa bulan kemudian, Seung Hee yang tahu kalau Woo-yeon frustasi karena dirinya sudah memiliki pacar. Dia menyuruh Woo-yeon untuk lebih peduli dengan penampilannya. Akhirnya Seung Hee membuatkan baju untuk Woo-yeon. Dan berharap hubungan mereka kembali membaik. Keesokan harinya, saat di perpustakaan, secara tak sengaja, Woo-yeon melihat pacarnya Seung Hee sedang bersama dengan wanita lain. Scene berpindah di pertandingan football. Woo-yeon mendengar kalau pacar Seung Hee menjadikan Seung Hee sebagai bahan taruhan untuk kemenangannya. Woo-yeon yang mendengarnya langsung menarik tangan Seung Hee dan mengatakan kalau pacarnya telah berselingkuh. Di sisi lain, Woo-yeon yang juga tidak terima bahwa Seung Hee menjadi bahan taruhan pacarnya. Selesai memenangkan pertandingan, dia langsung memukul pacar Seung Hee. Dan sejak insiden itu, Woo-yeon dan Seung Hee tak saling sapa satu sama lain. Beberapa tahun berlalu, Woo-yeon yang sudah lulus kuliah, suatu hari saat Woo-yeon sedang membagi-bagikan brosur, dia melihat Seung Hee. Woo-yeon lalu mengikutinya, yang ternyata Seung Hee bekerja sebagai model. Kemudian Woo-yeon mengajak Seung Hee ke sebuah kafe. Tiba-tiba Seung Hee bercerita kalau temannya yang biasa mengantarkan Seung Hee untuk keperluan syuting, dia tidak bisa datang. Lalu Woo-yeon menawarkan diri untuk menjadi supirnya. Lalu Woo-yeon sangat sabar menemaninya. Pada saat di perjalanan pulang, Woo-yeon memberanikan diri mengatakan kalau dia masih menyukai Seung Hee walau sudah beberapa tahun berlalu. Tapi Seung Hee lagi-lagi menolaknya dan membuat Woo-yeon kembali frustasi. Apalagi ditambah Woo-yeon telah putus dengan pacarnya. Keesokan harinya, Woo-yeon menemui Seung Hee di lokasi syuting. Di sana Seung Hee memarahi Woo-yeon karena telah memutusi pacarnya dan mengatakan untuk tidak menemuinya lagi.
Lalu saat Seung-hee hendak pergi, tiba-tiba sebuah besi terjatuh tepat di atasnya. Dengan cepat, Woo-yeon melindunginya. Melihat pengorbanan Woo-yeon yang begitu besar, akhirnya hati Seung-hee luluh juga. Setelah kejadian itu, mereka kembali bersama dan sebagai sepasang kekasih. Mereka terlihat bahagia, menghabiskan waktu bersama. Setiap musim, Seung-hee selalu membuatkan jaket dan jas untuk Woo-yeon. Hingga pada suatu hari, saat Seung-hee dan Woo-yeon menghadiri reuni, salah satu sahabatnya merencanakan untuk menikah. Woo-yeon yang belum siap menikah dan dalam keadaan mabuk, dia malah membicarakan keburukan semua sahabatnya. Seung-hee yang malu akhirnya membawa Woo-yeon untuk keluar ruangan. Cerita berlanjut. Seung-hee dan Woo-yeon yang sedang pergi jalan-jalan. Di sana Seung-hee mengatakan kalau dirinya dipindah tugaskan ke Belgia selama 2 atau 3 tahun. Beberapa hari sebelum keberangkatan Seung-hee ke Belgia, tiba-tiba ayahnya meninggal dunia. Lalu masalah pun muncul. Woo-yeon yang sedang bercerita pada sahabatnya bahwa dirinya menyesal bertemu dengan Seung-hee. Karena Woo-yeon merasa kalau pertemuannya dengan Seung-hee menjadi penyebab dirinya kecelakaan dan menjadi susah mendapatkan pekerjaan. Ternyata secara tak sengaja, Seung-hee mendengar pembicaraan Woo-yeon. Seung-hee yang marah pada Woo-yeon, seketika itu dia meminta putus. Seung-hee berkata, Woo-yeon sama seperti ayahnya. Saat ada masalah, ayahnya selalu menyalahkan ibunya. Scene berpindah di sebuah taman. Woo-yeon berusaha meminta maaf kepada Seung-hee. Namun Seung-hee yang sudah sakit hati tetap pada pilihannya untuk putus dan pergi ke Belgia. Beberapa tahun berlalu, Woo-yeon kini telah menjadi seorang guru olahraga tetap di sebuah sekolah. Woo-yeon yang terkejut karena Seung-hee datang menemuinya. Seung-hee mengatakan bahwa dia akan segera menikah. Woo-yeon pun mengucapkan selamat sambil memendam rasa sedihnya. Dan untuk menghibur hatinya yang terluka, Woo-yeon pergi ke sebuah danau bersama sahabatnya. Lalu di sana dia menemukan sebuah kotak yang pernah ditulis oleh dirinya dan Seung-hee. Yang membuat Woo-yeon semakin frustasi. Di pagi harinya, Woo-yeon membangunkan sahabatnya untuk pulang. Dia akan menghadiri pernikahan Seung-hee. Karena perahu yang mereka sewa ada di tepi danau, akhirnya Woo-yeon berenang untuk mengambilnya. Tibalah di hari pernikahan Seung-hee. Dengan dibantu oleh teman-temannya, Woo-yeon akhirnya dapat berbicara berdua dengan Seung-hee sebelum acara prosesi pernikahan dimulai. Seung-hee yang terkejut dan tak menyangka kalau Woo-yeon hadir di pernikahannya. Di ruang pengantin, dia menyesal telah menyakiti Seung-hee. Lalu Woo-yeon kembali mengenang setiap kejadian di pertemuan mereka dulu. Woo-yeon juga mengatakan kalau dia bahagia, walaupun semua sudah terlambat. Dan pada saat Seung-hee berjalan menuju altar upacara pernikahan, Woo-yeon terus memandangi Seung-hee sambil tersenyum. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.